Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Anas Sabit. Kali ini kita akan menceritakan Nabi Musa alaihi salam di masa kecil hingga dewasa. Diawali dengan kisah ibu Musa menghanyutkan bayinya di Sungai Nil, disebut juga dalam surat Taha ayat 36-40. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya telah diperkenankan permintaanmu, hai Musa. Dan sesungguhnya kami telah memberi nikmat kepadamu pada kali yang lain. Yaitu ketika kami mengilhamkan kepada ibumu suatu yang diilhamkan. Yaitu, letakkanlah ia, Musa, di dalam peti. Kemudian lemparkanlah ia ke sungai, Nil, maka pasti sungai itu membawanya ke tepi, supaya diambil oleh Fir'aun, musuhku dan musuhnya. Dan aku telah melimpahkan kepadamu kasih sayang yang datang dariku, dan supaya kamu diasuh di bawah pengawasanku. Yaitu, ketika saudaramu yang perempuan berjalan, lalu ia berkata kepada keluarga Fir'aun, bolehkah saya menunjukkan kepadamu orang yang akan memeliharanya? Maka kami mengembalikanmu kepada ibumu, agar senang hatinya dan tidak berduka cita dan kamu pernah membunuh seorang manusia. Lalu kami selamatkan kamu dari kesusahan dan kami telah mencobamu dengan beberapa cobaan, maka kamu tinggal beberapa tahun di antara penduduk Madian. Kemudian kamu datang menurut waktu yang ditetapkan Musa." Quran Surat Toha ayat 36-40. Keluarga istana sudah mencoba beberapa ibu susuan untuk bayi Musa tapi tidak ada yang cocok. Bayi itu selalu menolak. Sampai kemudian kakak perempuan Musa datang menawarkan ibunya untuk menyusui Musa dengan menerima upah. Tatkala dicoba, bayi Musa mau menyusu, keluarga istana sangat gembira. Akhirnya ibu Musa mendapat dua hal sekaligus. Dapat menyusui anak kandung sendiri dan mendapat pula upah untuk pekerjaan yang disenangi tersebut. Keadaan ibu Musa mendapat dua hal sekaligus itu menjadi perumpamaan bagi orang yang beruntung dapat dua hal sekaligus, seperti ibu Musa yang menyusui bayinya sendiri dan mendapatkan upah untuk pekerjaan itu. Dalam ayat 39 juga dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Dan aku telah melimpahkan kepadamu kasih sayang yang datang dariku." Maksudnya setiap orang yang memandang bayi Musa akan merasa kasih sayang kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyayangi bayi tersebut, dan siapapun yang melihat akan langsung menyayanginya. Itulah sebabnya, tatkala Asyah, istri Fir'aun melihat bayi itu dalam peti, langsung jatuh hati dan meminta Fir'aun jangan membunuhnya, seperti yang dikisahkan dalam surat Al-Qasas ayat 9 yang sudah dikutip sebelumnya. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah ibu Musa tinggal di istana menyusui Musa atau Musa dibawa tinggal di rumah ibunya? Kalau kita menggunakan logika kekuasaan, tentu Asyah tidak akan mengizinkan bayi yang disayanginya itu dibawa ke rumah ibu susuannya. Pastilah ibu Musa lah yang akan diminta tinggal di istana. Tetapi apakah ibu Musa bersedia? Menurut penuturan Ibnu Abbas kepada Sa'idi Ibn Jabir, sebagaimana dikutip Ibn Katsir dalam tafsirnya, ibu Musa tidak bersedia tinggal di istana karena dia tidak bisa meninggalkan rumah dan anak laki-lakinya, Harun, yang baru berumur 1 tahun. Ibu Musa berusaha meyakinkan istri Fir'aun bahwa dia akan menyusui dan merawat bayi itu sebaik-baiknya sampai datang masa menyapihnya. Asyah, istri Fir'aun setuju, karena memang tidak ada pilihan lain demi kesehatan bayi tersebut. Hari itu juga ibu Musa berhasil membawa kembali bayinya ke rumah. Dia teringat janji Allah dalam ilhamnya yang akan mengembalikan bayi itu kepadanya. Kecuali ibu Musa dan putrinya Maryam, tentu tidak ada yang mengetahui bahwa yang menyusui Musa itu adalah ibu kandungnya sendiri. Demikianlah skenario Allah Subhanahu wa Ta'ala sungguh luar biasa. Musa yang sebenarnya sedang dicari-cari oleh Fir'aun untuk dibunuh, justru diantar kepada Fir'aun sejak bayi untuk diasuh dan dibesarkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan dalam ayat, "Maka pasti sungai itu membawanya ke tepi, supaya diambil oleh Fir'aun, musuhku dan musuhnya." Disebutkan juga dalam riwayat yang panjang dari Ibnu Abbas bahwa, setelah masa penyusuan selesai, istri Fir'aun minta kepada ibu Musa untuk membawa kembali Musa ke istana Fir'aun. Dia perintahkan kepada para pegawai dan dayang-dayang istana untuk menyambut kedatangan Musa dengan segala penghormatan dan dijejali dengan hadiah beragam rupa. Asyah sangat bahagia menyambut kedatangan anak angkat yang sangat disayanginya tersebut. Diperkirakan umur Musa waktu itu sudah 2 tahun sesuai dengan lamanya masa penyusuan.
Musa dibawa oleh Asyah ke hadapan Fir'aun di dalam kamar. Waktu itu Fir'aun lagi duduk-duduk santai di atas sofa. Tiba-tiba Musa kecil menarik jenggot Fir'aun. Raja yang terkenal sangat zalim itu marah besar dan memanggil tukang sembelih anak-anak Bani Israel untuk membunuh Musa kecil. Fir'aun menyatakan kepada istrinya, anak kecil inilah yang akan meruntuhkan kekuasaannya. Asyah segera mencegahnya dan menyatakan bahwa Musa hanyalah anak kecil yang belum tahu apa-apa. Kita bisa melakukan sesuatu untuk mengujinya. Kepada Musa kecil ditawarkan 2 bara api dan 2 permata. Jika dia memilih 2 permata, berarti dia sudah berakal dan silahkan dibunuh. Tapi apabila yang dipilihnya 2 bara api dan memasukkan ke mulutnya, berarti dia belum tahu apa-apa, maka Musa harus dibebaskan dan dibiarkan hidup. Setelah ujian itu dilakukan, ternyata memang Musa memilih 2 bara api, bukan permata. Maka selamatlah Musa dari kematian di tangan algojo Fir'aun. Demikianlah Musa tumbuh berkembang di istana Fir'aun di bawah pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat yang dikutip di atas, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, "Dan supaya kamu diasuh di bawah pengawasanku." Musa tinggal di istana raja, diberi pakaian standar anak raja, diberikan makan dan minuman anak-anak raja, dibesarkan dengan kasih sayang di tengah-tengah musuh yang akan dihancurkannya nanti. Demikianlah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, Musa membunuh pemuda Kipti. Al-Quran tidak menceritakan lagi lebih lanjut apa yang dialami oleh Musa selanjutnya dalam masa kanak-kanak dan remaja awal. Barangkali tidak ada yang penting yang akan diceritakan. Al-Quran bukanlah kitab roman atau novel atau biografi yang menceritakan segalanya tentang kehidupan sang tokoh. Al-Quran adalah kitab hidayah, kitab petunjuk yang berisi kisah-kisah yang relevan dengan pesan yang ingin disampaikan. Kisah Musa langsung beranjak kepada peristiwa terbunuhnya seorang pemuda Kipti. Secara singkat disebut dalam surat Toha ayat 40. Dan kamu pernah membunuh seorang manusia. Lebih lengkap kisah pembunuhan itu disebutkan dalam surat Al-Qasas ayat 15. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan Musa masuk ke kota, Memphis, ketika penduduknya sedang lengah. Maka didapatinya di dalam kota itu 2 orang laki-laki yang berkelahi, yang seorang dari golongannya, Bani Israel, dan seorang lagi dari musuhnya, kaum Fir'aun. Maka orang yang dari golongannya meminta pertolongan kepadanya, untuk mengalahkan orang yang dari musuhnya, lalu Musa meninjunya, dan matilah musuhnya itu. Musa berkata, ini adalah perbuatan syaitan. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang menyesatkan lagi nyata, permusuhannya, Quran Surat Al-Qasas ayat 15. Nabi Musa muda berjalan-jalan di kota Memphis atau Ain Syams pada saat penduduk kota sedang istirahat, sehingga jalan-jalan sepi. Tiba-tiba Musa menyaksikan 2 orang laki-laki yang sedang berkelahi. Yang satu disebutkan oleh Al-Quran dari golongannya yaitu Bani Israel dan yang seorang lagi dari kaum Fir'aun yaitu bangsa Mesir. Laki-laki Bani Israel itu meminta pertolongan Musa. Tanpa pikir panjang Musa meninju pemuda Mesir itu dan mati. Rupanya Nabi Musa muda mempunyai kekuatan fisik yang luar biasa. Musa menyesal karena sama sekali tidak berniat membunuh, hanya semata-mata ingin menolong kaumnya. Semoga kita mendapatkan wawasan dari kisah ini khususnya tentang Nabi Musa alaihi salam. Sampai jumpa di video berikutnya, don't forget to subscribe, like, and share. Terima kasih. Wassalam.